Selamat siang bagi semua yang mendengarkan atau menonton video ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi atau topik paling terakhir yang telah kita bahas, yaitu pemikiran deduktif dan juga induktif. Sebelum kita mulai, marilah kita bahas dahulu pemikiran deduktif dan juga induktif. Saya akan mulai dengan pemikiran induktif dahulu. Jadi pemikiran induktif itu adalah secara kesimpulannya pemikiran dari satu kasus spesifik, kemudian kita menarik sebuah hipotesis daripada kasus spesifik itu yang akan kita jadikan sebagai pedoman atau sebuah dasar dalam hal memprediksi kasus-kasus berikutnya. Jadi misalkan untuk contohnya biar lebih paham, saya punya segelas air ini misalnya. Ketika saya meminum air ini berdasarkan pengecap rasa yang ada pada lidah saya merasakan bahwa air ini rasanya itu pahit. Maka saya tarik kesimpulan atau sebuah hipotesis bahwa semua air rasanya adalah pahit atau kurang lebih sama dengan ini. Itu adalah contoh dari pemikiran induktif. Nah, tentunya hal itu tidaklah selalu benar tentunya. Dan itu adalah salah satu sifat induktif. Secara logis benar karena saya telah menguji bahwa minum ini menurut pengecap rasa di lidah saya itu rasanya pahit. Namun hal ini belumlah tentu berlaku untuk jenis-jenis air lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada cara pemikiran deduktif. Nah, kalau deduktif itu kebalikan daripada cara pemikiran induktif, di mana kita mulai dari sebuah teori atau dari yang umum ke yang khusus. Nah, contohnya, dengan menggunakan berbagai teori yang telah disediakan atau yang telah dibaca, maka saya akan dapat menganalisis apakah air ini akan berasa pahit atau asam dengan cara menggunakan pH meter misalnya. Apabila saya menggunakan pH meter maksud saya, maka saya akan bisa menentukan apakah air ini asam atau basa. Kalau basa, berdasarkan teori yang ada, maka rasanya di lidah saya akan terasa pahit. Namun kalau asam, nanti mungkin akan terasa sedikit lebih kecut. Dan mungkin kalau netral, maka rasanya akan tawar. Seperti itu. Itu untuk contoh deduktif, di mana saya menggunakan teori yang sudah ada, yang sudah dikaji berkali-kali oleh para peneliti, dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari untuk memprediksi apakah air ini rasanya akan pahit, atau kecut, atau tawar. Kurang lebih seperti itu dalam hal induksi dan deduksi. Untuk tahapannya, secara umum dapat disimpulkan seperti ini. Jadi yang pertama, kita mengidentifikasikan suatu masalah. Ini adalah cara pemikiran di mana induksi dan deduksi menurut saya itu dua pemikiran yang perlu digabung sebenarnya agar kita dapat mendapatkan suatu solusi dari permasalahan atau paling tidak dapat memahami hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Misalkan, saya ambil lagi contoh air ini. Pertama saya ingin mengetahui apakah air ini rasanya pahit atau asam atau rasa tawar. Saya perlu tahu rasanya bagaimana agar saya nanti bisa memilih atau membeli air yang sesuai dan saya senangi untuk saya minum. Nah, yang pertama jelas saya akan memulai dengan mencoba berbagai brand botol air minum. Misalkan brand A rasanya itu sedikit pahit, brand B ternyata airnya sedikit kecut, dan yang terakhir ternyata rasanya netral. Setelah itu saya akan dapat menarik kesimpulan. Ya tentunya percobaan 3 itu sekali saja tidak mungkin cukup. Saya akan harus melakukan percobaan itu berkali-kali untuk memastikan kualitas air yang dimiliki oleh brand tertentu itu sama atau paling tidak konsisten. Nah, setelah beberapa kali saya melakukan percobaan, maka nanti saya akan dapat menyimpulkan bahwa brand A kualitas airnya adalah sekian, rasanya basah, rasanya pahit maksud saya. Dan yang brand kedua setelah berkali-kali melakukan percobaan secara konsisten rasanya adalah asam. Dan yang terakhir, yang brand ketiga itu rasanya setelah coba berkali-kali, setelah fakta didapatkan dari observasi dari pribadi saya ataupun sama subjek-subjek lain, nanti saya dapat menyimpulkan bahwa brand ketiga secara konsisten rasa airnya adalah tawar.
Nah, itu mungkin nanti menjadi sebuah hipotesis. Kalau kebetulan hipotesis atau tidak, itu nanti akan diuji tentunya. Dikaji oleh komunitas saintifik. Nah, mungkin untuk hipotesis itu akan nanti saya gunakan. Misalnya pada minggu ini saya ingin meminum air yang rasanya basah atau pahit maksud saya. Maka saya akan beli minuman dari brand A untuk satu minggu itu. Untuk minggu berikutnya misalkan saya ingin airnya sedikit rasa kecut, maka saya akan beli airnya dari brand B. Maka saya menggunakan hipotesis yang telah saya buat sebelumnya untuk menjalankan atau untuk menentukan alur atau hal-hal aksi yang akan saya lakukan pada kegiatan berikutnya atau berbagai kegiatan berikutnya yang berhubungan dengan hipotesis tadi. Itu demikian untuk penerapannya. Nah, dari materi ini saya dapat menyimpulkan bahwa pemikiran induktif dan deduktif itu keduanya penting, apalagi dalam hal perkembangan saintifik atau perkembangan pengetahuan kita lah sebagai manusia ya. Kan kita belum tahu banyak tentang alam ini, sehingga kita perlu setiap hari, setiap kali jangan pernah menyerah, jangan pernah berpikir bahwa kita sudah tahu segalanya. Kita harus selalu ingin mencari tahu lebih. Kita harus ingin selalu mempertanyakan diri kita sendiri, hipotesis kita sendiri bahkan perlu kita tanyakan agar kita nantinya dapat semakin dekat kepada kebenaran. Tentunya kita nggak akan pasti 100% dekat kepada kebenaran, tapi paling tidak kita akan hampir mendekati kebenaran dengan setiap kali kita melakukan percobaan itu secara terus-menerus. Dan dengan demikian itu saja penyampaian materi dari saya. Saya Kevin Otia, terima kasih sudah mendengarkan.